Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tingkat pendapatan dalam model perekonomian 3 sektor. Saya sendiri Desinta Maya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian perekonomian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pemerintah ke atas. Kegiatan dalam suatu perekonomian yang meliputi kegiatan ekonomi rumah tangga, konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Perekonomian 3 sektor masih bersifat tertutup, di mana perekonomian 3 sektor tidak melakukan aktivitas transaksi perdagangan ekspor dan dengan negara asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hikmah Amalia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya oleh rekan saya. Langsung saja pada poin aliran pendapatan dan syarat keseimbangan, di mana aliran pendapatan ini meliputi 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Yang kedua yaitu pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintahan ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andris Tebudi dari kelompok 5. Akan mencoba melanjutkan penjelasan dari rekan saya Nadia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Contohnya adalah pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang publik. Selain itu, beberapa pengeluaran tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa, yakni pembayaran transfer. Ketika pengeluaran melebihi pendapatan, pemerintah menjalankan defisit fiskal. Sebaliknya, jika pendapatan melebihi pengeluaran, maka pemerintah menjalankan surplus fiskal. Dan pengeluaran sama dengan pendapatan, kita menyebutnya fiskal berimbang. Yang kedua, penerimaan pajak. Tegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang PPH, bahwa pemotongan dan pemungut pajak termasuk dalam kategori wajib pajak, sehingga mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Istilah bendaharawan pemerintah dimaknai sebagai pejabat bendahara yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN, APBD, dan APBDes. Artinya setiap instansi yang melakukan pengelolaan dana yang bersumber dari APBDes, APBD, ataupun APBN harus melaksanakan kewajiban seperti halnya bendaharawan pemerintah. Tidak terkecuali bendahara yang berada di desa atau yang biasa disebut dengan bendahara desa. Jabatan bendahara desa sudah ada dalam struktur pemerintah desa walaupun mungkin tidak dengan istilah yang sama, akan tetapi jarang disinggung sebagai bendahara dalam petunjuk teknis perpajakan, baik dalam buku literatur artikel maupun dalam buku Bendahara Mahir Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, pembayaran transfer. Pembayaran transfer merupakan karakteristik pembayaran yang unik yang justru kerap kali dilupakan masyarakat, termasuk pembayaran itu sendiri. Pembayaran transfer dapat dilakukan oleh pemerintah kepada non-pemerintah, termasuk masyarakat, swasta kepada swasta, atau individu terhadap individu. Bukan hanya itu, hal ini juga dapat terjadi dari individu kepada swasta. Dalam kasus yang unik juga dapat terjadi dari individu kepada pemerintah. Transaksi-transaksi ini dapat bersifat sukarela atau tidak sukarela. Dalam umumnya dimotivasi baik oleh altruisme dari donor ataupun kebutuhan memaksa dari penerima.
Intinya pembayaran transfer terdiri atas donor dan penerima, dengan donor menyerahkan sesuatu yang bernilai tanpa menerima imbalan apapun. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pembayaran oleh sektor perusahaan. Yang pertama adalah pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, yaitu dimana ketika produsen sektor rumah tangga melakukan, maka faktor-faktor produksi tersebut akan menghasilkan uang yang akan diterima. Seperti itu. Yang kedua yaitu pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah, di mana ketika sektor-sektor produksi itu memproduksi barang dan mereka juga harus membayar pajak atas apa yang telah mereka jual. Selanjutnya ada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Pendapatan rumah tangga yang pertama yaitu didapatkan dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Yang kedua didapatkan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang syarat keseimbangan dan rumus syarat keseimbangan. Di sini dapat kalian lihat keseimbangan itu ada rumusnya. Yang pertama Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dengan keterangan Y adalah penawaran agregat, AE pengeluaran agregat, dan C konsumsi rumah tangga, I investasi perusahaan, G pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Nah, untuk rumusnya di bawah dapat kalian lihat I ditambah G sama dengan S ditambah P, yaitu artinya investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa dengan S dan T. Yang selanjutnya adalah materi tentang jenis-jenis pajak. Yang pertama adalah pajak objektif. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Yang kedua adalah pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Yang ketiga ada pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pajak. Yang pertama ada pajak regresif. Pajak regresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentasi yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Yang kedua ada pajak proporsional, yaitu adalah tarif pajak yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Ketiga ada pajak progresif, yaitu bila kamu mempunyai kendaraan yang jumlahnya lebih dari satu maka wajib membayar pajak ini, atau pajak yang harus dibayar bila memiliki kendaraan baik mobil atau motor lebih dari satu yang memiliki kesamaan nama pemilik dan alamat tempat tinggal. Selanjutnya adalah pembahasan tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposibel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan sebagai berikut. Pendapatan disposibel YD sama dengan pendapatan nasional, sedangkan Y dikurangi pajak dengan keterangan T. Ada pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah ini untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Juga digunakan untuk membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan, dan kesehatan rakyat. Materi selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang menentukan pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah proyeksi jumlah pajak yang diterima. Nah, semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah, maka semakin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu faktor tujuan ekonomi yang akan dicapai, seperti pemerintah mempunyai tujuan ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran, inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga yaitu pertimbangan politik dan keamanan, di mana pertimbangan politik dan keamanan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah seringkali terjadi di berbagai negara. Tersebut akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.